Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang kasus yang sering kita temui di praktek, yaitu pasien dengan kelumpuhan. Nah, kita akan membahas tentang apa saja yang perlu kita pikirkan dan apa yang harus kita lakukan apabila kita menemukan pasien seperti itu. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menentukan yang lumpuh itu adalah anggota gerak yang mana. Apakah itu paraparesis atau paraplegi, ataukah itu hemiparesis atau hemiplegi, atau tetraparesis atau tetraplegi, atau mungkin cuma salah satu anggota gerak saja yang lumpuh. Nah, itu harus kita tentukan terlebih dahulu, yang mana yang lumpuh atau yang lemah. Oke. Kemudian kita harus menentukan tipe dari kelumpuhan yang kita temui itu. Apakah tipenya bersifat spastik atau fraksit? Untuk menentukan tipe spastik atau fraksit, kita harus mengetahui jalur motorik piramidalis dari korteks sampai ke otot. Ya. Jadi yang kita ingat, kita harus tahu yang pertama adalah neuron pertama yang dari korteks sampai ke cornu anterior, di mana dia akan menyilang di decussatio piramidalis. Kemudian dia akan bersinap dengan neuron kedua dari cornu anterior menuju ke neuromuscular junction. Kemudian ada neuromuscular junction dan juga ada otot. Nah, jalur ini kita harus tahu. Apabila gangguan atau lesinya ada di neuron pertama, itu kita sebut spastik. Apabila gangguan atau lesinya ada di neuron kedua atau di neuromuscular junction atau di otot, itu kita sebut fraksit. Ya. Nah, neuron pertama itu kita juga sebut upper motor neuron. Sedangkan neuron kedua itu kita juga menyebutnya adalah lower motor neuron. Nah, itu yang kita harus tahu. Sekarang kita juga harus tahu untuk anggota gerak atas sendiri dan anggota gerak bawah sendiri itu disyarafi dari segmen mediospinalis yang berbeda. Untuk anggota gerak atas itu disyarafin dari segmen C5 sampai T1. Ada juga yang C4 sedikit, ya. Kemudian untuk anggota gerak bawah itu dari L1 ke bawah. Nah, jadi apabila ada gangguan atau ada kerusakan di medula spinalis, di medula spinalis di cervical, di C5, C6, C7, maka harusnya yang akan terganggu, ini misalnya total lesinya, maka yang akan terganggu adalah anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawahnya. Karena untuk anggota gerak bawah, neuron pertamanya ikut terkena yang melewati di cervical. Namun apabila ada lesi total misalnya di daerah lumbar, maka yang akan terganggu adalah anggota gerak bawah. Sedangkan untuk cervicalnya dia akan masih baik-baik saja, karena tidak ada jalur yang ke anggota gerak atas yang melewati daerah lumbar. Bagaimana kita bisa tahu itu spastik atau fraksit dari pemeriksaan kita ke pasien? Nah, kita harus periksa seperti biasa adalah satu, ada kelemahan atau tidak. Yang kedua, kita harus periksa tonusnya bagaimana. Kemudian trofinya gimana. Kemudian kita juga harus periksa refleks fisiologisnya, refleks patologisnya, dan juga ada atau tidaknya klonus. Jadi apabila pada pasien yang tipe spastik, kita akan menemukan satu, ada kelemahan, kedua, tonusnya akan meningkat, ketiga, tidak ada atrofi, yang keempat, refleks fisiologisnya meningkat, yang kelima, refleks patologisnya muncul, dan juga klonusnya juga muncul. Pada pasien yang fraksit, kita tentu akan menemukan kelemahan, kemudian tonusnya akan menurun, adanya atrofi, kemudian efek fisiologisnya menurun, tidak ditemukan yang patologis, dan juga klonusnya tidak ada. Nah, jadi kalau kita periksa pasien, kita temukan yang seperti tadi, kita bisa bedakan, oh iya, ini tipe kelumpuhan atau kelemahannya spastik atau fraksit. Sehingga kita bisa tahu kira-kira topis dari penyakit si pasien ini gimana. Nah, di situ pentingnya kita menentukan dia spastik atau fraksit. Sekarang saya akan kasih contoh satu
apabila ada gangguan di medulla spinalis thoracal 10, ya, lesinya total misalnya total. Nah, kelumpuhan apa yang kita temukan pada pasien tersebut? Nah, apabila ada kelumpuhan di medulla spinalis thoracal 10, tentu yang lumpuh adalah kedua tungkai, ya, karena jalur motoriknya terganggu, yaitu yang neuron pertama. Oke, untuk anggota gerak atasnya masih baik-baik saja. Kenapa? Karena dia tidak melewati di medulla spinalis thoracal 10. Kemudian tipenya apa? Kalau misalnya ada lesi di medulla spinalis thoracal 10 tadi, tentu saja kalau kita tahu jalurnya, untuk anggota gerak bawah yang terkena adalah neuron pertama, sehingga tentu pada pasien ini akan ditemukan kelumpuhan atau kelemahan yang tipenya spastik, ya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu ya kita lakukan pemeriksaan neurologis. Sebagai tambahan, yang kita tahu tadi untuk anggota gerak bawah kelumpuhannya tipenya spastik, ya. Nah, sedangkan untuk otot yang disyarafin dari medulla spinalis thoracal 10 sendiri, itu nanti kelumpuhannya tipenya adalah flaksir, ya, karena neuron keduanya ikut terkena di medulla spinalis thoracal 10. Semoga video ini dapat membantu kita semua untuk memahami tentang UMN dan LMN.